In the name of Jesus, success is my right. Yes, yes, yes. Hah? Sebetulnya sih sama aja kalau Inggris dua kali gitu. Om. Iya. Om. Success is my right itu ya subjeknya. Terus kita alaskan dengan nama Tuhan Yesus gitu. Jadi saya kasih tahu lagi ya. Success is my right in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Jadi kita mulai, kita coba dulu, tes dulu. 1, 2, 3. Success is my right in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Sekali lagi, biar mantap, biar semangat ya. 1, 2, 3. Success is my right in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Jadi itu kita sebentar jadikan jalan kita ya. Biasa juga bagus. Oke. Yang pertama tadi kejujuran itu mutlak. Kita harus jujur. Harus belajar. Dan kalau kita mau itu pasti bisa. Kemudian berikutnya kalau kita mau jadi karya sukses kita harus disiplin. Ini juga mutlak. Disiplin, rajin, jangan sering-sering terlambat, ya kan. Kemudian ya jangan terlambat, jangan tangguh, ya. Waktu makan juga jangan, biasanya tuh karyawan biasanya di sini nggak ada. Waktu makan, ini nggak ada, banyak keluar. Waktu makan, kadang sebelum jam 12 sudah keluar. Harusnya kan 1 jamnya, benar itu jam 12 jam 1 sudah masuk kembali. Mereka jam 12 sudah keluar, jam 1 belum kembali. Gitu. Nah itu jangan sampai dilakukan, karena semuanya itu dijadikan penilaian. Di tempat saya itu ada namanya PA, performance appraisal. Jadi setiap karyawan itu dinilai prestasinya, kerjanya, disiplin segala macam kejujurannya selama setahun, dan itu masing-masing punya skor. Jadi kalau perusahaan ini untung, kita akan menggunakan itu sebagai metode penghitungan. Nah, bagi mereka yang rajin, disiplin, loyal, itu skornya akan gede, dan ada rumusnya dikalikan hasilnya lebih gede. Sebaliknya yang kurang atau minus mungkin bisa nggak dapat atau kecil gitu. Sayang sekali, kan itu lumayan. Di samping juga buat karir kita kan. Jadi disiplin dan rajin. Kalau kita tahu waktunya ya. Lagi. Oh iya. Ini yang pertama belum tadi. Tadi ada ayatnya itu belum dibacakan, yang apa? Karakter Amsal 22:4, ganjaran kerendahan hati terhadap Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Itu firman Tuhan yang berkata begitu. Yes. Nah terus itu sangat dipelajari ya, karena saya juga belum benar. Dipelajari dulu, itu katanya kan ini. Kemudian kalau saya di perusahaan itu menanamkan kepada mereka rasa memiliki, itu juga penting. Atau dalam bahasa kerennya sense of belonging. Contohnya, kalau kita tidak merasa memiliki, itu kita kerja tidak maksimal. Merasa buat apa ya kan? Yang kayak perusahaan, yang untuk perusahaan itu tidak baik, dan orang itu saya yakin tidak akan berhasil. Jadi kita harus mempunyai rasa memiliki. Kalau udah rasa memiliki, ya kayak kita misalnya punya mobil, kita rawat baik-baik. Kalau depan ada lubang kita hindari. Tapi kalau tidak punya rasa itu, kita hajar aja, dipikir perusahaan. Ujung-ujungnya juga kita juga, kalau perusahaan itu kan ujung-ujungnya
berupa cost, biaya. Jadi kalau biayanya besar, dia akan mengurangi keuntungan. Ujung-ujungnya lagi nanti keuntungan kecil, boleh gitu juga kecil gitu. Jadi tadi yang kita lagi, jadi harus punya itu. Di samping juga dalam kegiatan juga nggak boleh, dilarang. Jadi kita harus menjaga. Berikutnya dalam hidup ini kita harus punya goal juga. Goal artinya ya kita harus sukses di dunia, dan juga kalau kita nanti dipanggil kita masuk surga. Nah, dasar-dasar ini sebetulnya bukan cuma untuk sebagai karyawan saja. Ini dipakai di segala aspek segi kehidupan kita. Kalau kita menjadi karyawan yang sukses, terus kemudian kita menjadi pengusaha, kemudian kita juga nanti ini kan juga Next slide. ini masih di yang depan dasar dulu ya. Pendahuluan. Saya rasa nggak apa-apa juga, sepanjang masih dalam temanya karakter ya. Ya. Yang tadi saya sebutkan tadi adalah itu fundamental atau dasar yang dimiliki setiap orang untuk segala macam aspek kehidupan. Bisa pakai sebagai untuk menjadi karyawan yang sukses, pengusaha yang sukses, jadi orang yang baik, dan nanti masuk surga. Itu memang goal yang ideal ya, dan itu tidak bisa dimungkiri dan harus dilakukan. Ada lagi satu syarat lagi yang sangat mendasar dalam bekerja itu, kalau mau berhasil, relationship atau hubungan, teamwork. Kita harus bekerja sama dengan baik, menjaga hubungan. Sebab biasanya seseorang masuk satu kerjaan itu kalau dia nggak bisa beradaptasi, rombong angkur, dikucilin, akhirnya dia nggak akan bisa berkembang. Yang bagus adalah bersatu, bersama, seperti pepatah, ringan sama ringan sama digigit, Berat sama dipikul. Berat sama dipikul, ringan sama digigit. Iya. Berat sama dipikul, Ringan sama menjinjing ya. Jadi kalau bisa bekerja sama-sama itu lebih ringan. Yes. Nah itu kalau disebutkan dari ciri karakter yang harus dibangun agar menjadi karyawan yang sukses. Kerja dengan rajin, sudah tangan lama membuat miskin, tangan orang rajin, dan ada lagi yang lainnya. Di samping itu kan ada kan firmannya bahwa orang malas dan kesemangat ya. Nah, Tuhan juga sebenarnya memberikan kepada contoh pada semut. Jadi contohlah semut dalam hal kerajinannya ya, bukan artinya contoh seperti kata semut bukan, tapi kerajinannya. Dia mengumpulkan makanannya pada saat-saat lagi tidak musim susah gitu. Dan pada saat musim susah dia punya stok untuk cadangan. Sebetulnya kita jadi orang Kristen benar, karena apa? Sudah banyak garansi yang diberikan oleh Tuhan gitu. Asal aja kita mau mengikuti firman-firmannya. Yes. Dan ada satu hal penting yang harus selalu kita ingat, saudara sekalian, bahwa kita ini sebetulnya adalah individu-individu yang unggul. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau Anda lihat proses daripada fertilitas itu, ya, itu proses waktu sperma lagi mau menempuh ke sel telur, itu jumlahnya jutaan bahkan miliaran. Yang bisa tembus itu cuma satu, yang bisa menjadi bayi. Yang tembus itu yaitu saya dan Anda semua. Yes. Jadi kita lebih unggul dari juta atau miliaran. Berarti harus diingat bahwa kita hanya
mereka bisa unggul, tapi harus diasah dengan beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan tadi tentang kerajinan, kejujuran semua itu harus diasah seperti itu. Kalau enggak juga unggulnya jadi unggul nggak ada hasil. Jadi jangan pernah merasa kita ini nggak bisa, kita ini bodoh gitu. Nah dari proses awal kita ada aja, kita sudah tahu bahwa kita ini adalah sperma yang unggul, bisa mencapai ke sana. Kalau nggak jadi saya nih, mungkin nggak jadi Halim, mungkin Halimai jadi, ya kan? Jadi ingat itu untuk membangkitkan semangat sendiri kita bahwa kita ini sebenarnya masih unggul, ya kan? Ya kita mau belajar apa enggak gitu, mau melakukan apa enggak? Pemimpin suatu perusahaan, mereka pasti mencari orang yang bekerja dengan jujur seperti kata firman, orang jujur akan mempunyai masa depan, orang yang rajin dan jujur pasti akan dapat promosi. Iya, sudah pasti, nggak ada pimpinan yang mencari orang yang nggak jujur, ya kan? Karena dia akan was-was. Jadi dia pasti, makanya saya bilang, saya di perusahaan itu kalau final rekrutmen itu yang saya tegaskan kepada mereka syaratnya itu satu, jujur, rajin, loyal. Itu mutlak harus mereka lakukan. Kalau enggak ya no way lah. Kemudian bekerja dengan setia, banyak orang menyebut baik hati, tapi orang yang setia siapa yang menemukan. Setia ini maksudnya loyal terhadap perusahaan. Yes. Jika memang Anda ingin menjadi karyawan sukses, jangan seperti kutu loncat. Ini juga sering saya tekankan kepada orang yang ingin masuk ke perusahaan saya. Saya bilang saya nggak suka dengan orang seperti itu, karena jujur ngomong tempat saya itu bukan pusdiklat. Jadi masuk tempat saya belajar sedikit kemudian sudah bisa pergi. Bukan buat dia saja yang tidak baik, tidak menguntungkan, tapi buat perusahaan juga sama. Karena nggak produktif. Pada saat kita lagi mendidik dia, melatih dia, berarti kan dia nggak produktif. Kita yang mengajarkan, menggaji gitu. Nah, dari sisi karyawan juga nggak bagus. Kenapa? Akan baru terus, nggak punya pengalaman, nggak punya experience. Jadi kalau kita sudah dapat pekerjaan, kita nilainya bagus, kita tekun dan setia, loyal, ya kan? Kalau dapat bos yang bagus, kayak saya kasih tahu dia. Saya kasih tahu dia, kamu kerja sepenuh hati yang bagus di sini. Terus kalau kamu merasa kamu perlu pengembangan, kan setiap orang kalau mau itu harus ada pengembangan. Contohnya dengan cara ikut seminar, ikut kursus apa untuk mengupgrade dirinya kemampuannya. Saya bilang perusahaan akan bayar kalau memang kamu punya kemauan untuk itu. Saya dukung. Kamu punya kemauan itu saya juga suka. Terutama yang ada hubungannya dengan pekerjaan untuk lebih meningkatkan. Karena kan ujung-ujungnya ya perusahaan diuntungkan juga. Minum ini bagus. Pendengar nggak boleh minum dulu. Iya, jadi sama-sama untung. Saya nantang mereka. Silakan, kamu mau aja mau apa? Misalnya kamu mau tinggalkan bahasa Inggris kamu untuk ini, silakan kita bayar nggak apa-apa. Toh ilmu dapat buat kamu. Sampai suatu saat nanti, makanya saya suruh kerja yang jujur, rajin, bikin prestasi. Sampai suatu saat nanti kalau kamu udah merasa kamu pinter, kemudian saat itu kamu nabung, kamu punya modal, terus kamu pengen usaha, kamu tinggal bilang aja, Pak, terima kasih saya bekerja, saya sudah punya pengalaman, sekarang saya mau usaha. Silakan, karena kemajuan setiap orang itu masing-masing saya nggak bisa tahan. Nah, kalau seperti itu jadinya, saya juga akan mendukung dia pada saat dia mulai. Nah, ada kejadian beberapa case salah. Dari mulai nggak bisa apa-apa, pegang telepon aja masih gemeteran.
saya didik, saya transfer knowledge, semuanya sampai bisa. Akhirnya saya dibokong dari belakang. Jadi saya tahu sendiri bahwa dia punya perusahaan digandain. Oh. Nah, saat itu buat saya nggak ada toleransi. Perusahaan itu kebanyakan, kalau saya itu ya, hal-hal yang paling fatal tidak berlakukan itu menggunakan uang perusahaan. Buat saya itu paling fatal. Terus perusahaan dalam perusahaan yang sudah saya tadi bilang. Kalau kedapatan itu, saya coba cari evidence. Saya nggak coba dari yang lain, oh sih itu begini. Saya coba cari bukti supaya jangan salah. Sama seperti dasar hukum kita kan harus 2 bukti. Saya cari bukti evidence berupa kertas itu kesalahan dia. Nah begitu saya dapat, itu saya panggil. Saya masih mau mengampuni dia kalau dia masih mau ngaku bersalah kemudian bilang mungkin saya bisa. Tapi saya tanya berkali-kali misalkan dia bilang enggak, saya keluarin ini. Nah, dia bertahu. Saya langsung suruh dia keluar. Saya tanpa kasih satu sen pun nggak akan saya kasih. Apalagi berupa surat itu ya. Jadi jangan melakukan itu fatal buat perusahaan, buat saya. Saya rasa yang lain juga sama. Ya. Jadi kalau ada apa-apa perlu lebih baik kita ngomong terus terang kita butuh ini itu lebih baik. Dan kemungkinannya kalau bosnya baik sih pasti dikasih. Ini tadi ya, jika sudah bekerja jadi kawan yang setia betul-betul tanpa yang menjadi kawan yang tidak masuk. Ya ini yang jadi itu puncak. Harus tekun, kesukaan, kesetiaan, loyalitas, terus prestasi bisa diciptakan ya dengan mengupgrade diri dengan cara mengikuti seminar, kursus ngomong dengan bos, kalau disupport bagus, kalau enggak kita sendiri, karena itu investasi, ya kan? Ya kalau ketemu bosnya baik ya syukur-syukur ya, kalau enggak ya tetap harus dari kita juga. Karena itu satu cara untuk meningkatkan itu kita di samping karakter tadi yang saya sebutkan, jujur, disiplin, ya. Nah, itu kan sudah dibahas dalam modul 2 kali ya. Oke, nextnya. Hah? Sudah ujian. Kok cepet sekali ya? Karena kalau saya itu kalau dibahas detail bisa 2 tahun habisin. Ya jadi simpel aja sebetulnya. Karakter itu ya itu sangat penting dan fundamental, tidak bisa ditawar menawar. Kejujuran itu harus. Kalau kita masih rasa kita kurang jujur, kita berdoa, kita belajar, ya kan. Makanya kita sebagai manusia yang hidup di dalam modern ini dari sekarang itu terapkan kepada keluarga kita, terutama dari sejak ini, karena pembentukan karakter itu lebih mudah dari sejak awal. Ketimbang sudah tua atau sudah besar, itu lebih susah karena dia sudah mengakar gitu. Tapi tetap masih bisa, jangan khawatir, masih bisa diubah asal kita punya kemauan. Jadi ingat-ingat kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Makanya pertimbangan itu. Ya, saya lebih mau memilih karyawan yang bodoh tapi jujur daripada yang pintar tapi nggak jujur. Tapi kalau ada pilihan lain lagi, jangan pilih yang pintar tapi jujur. Tapi jarang. Ya. Ya. Coba ya lagi Pak. Bagi begitu. Ya semangat. Masih ingat nggak? Apa lupa? Ingat ya? Oke. 1, 2, 3. Oke.